nanta sadio di mukawa nang di mukawang dan elo lah. Ini pesan buat ini. Kita santai kok. Baik, 40 menit kamu kok untung tidak sampai 40 menit. Lebih cepat lebih baik. Materi kita yang kedua ini kau mau maaf bahasa bukan mandanyi bahasa dong. Di lain waktu dan kesempatan kita bahasa Indonesia mana. Di dalam bahasa Indonesia buat bahasa gak pada gok bahasa tuh mandanyi bahasa. Lagi di keluar kau bahasa Indonesia raya mana mau kita boleh long mana lo tungkut ini. Sejak itu lo bubak itu. Jadi bahasa Jadi materi kedua adalah imunisasi menurut pandangan Islam. Nah, karena sampai saat ini tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita pungkiri, persoalan imunisasi itu masih menjadi pembahasan. Sebenarnya tidak perlu lagi dibahas. Masih jadi perdebatan dan perbantahan, ya. Itu oleh oknum sebahagian masyarakat kita karena minimnya pemahaman itu aja. Kita berhusnuzon, kita berprasangka baik karena belum paham itu aja. Karena belum sampai ilmu kepada beliau. Wana boleh bersangka. Jadi sebagai regulasi hari ini, sebagai rujukan tentang imunisasi, yang pertama tentunya fatwa MUI. Karena Ambos sendiri pun adalah bagian dari MUI Kota Palembang. Jadi dari sisi fatwa MUI, bagaimana MUI menfatwakan tentang imunisasi? Yang kedua, normatifnya atau dalilnya yang pasti Al-Quran. Yang ketiga hadis Rasul, yang keempat kaidah usul fiqh. Jadi persoalan imunisasi itu bukan tidak punya dasar, punya dasar. Cuma kau kecek Pak Kade tadi, ikau barang lama. Sebelum barang kau dilaunching, ya, diedarkan kepada masyarakat itu telah dikaji, telah dibahas dari seluruh unsur, ya, yang terkait di sini, di antaranya ulama. Karena unsur ulama dibutuhkan di sini. Menfatwakan halal dan haram itu MUI. Kalau BPOM gawainya dalam, tapi persoalan halal dan haram itu gawainya MUI, ulama dalam hal itu. Nah, dalil pertama fatwa MUI. Jadi MUI menfatwakan yang pertama fatwa nomor 33 2018. Sebelumnya sudah keluar fatwa MUI nomor 04 2016. Ya. Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 04 2016 tentang penghalalan vaksinasi imunisasi bagi balita dalam perspektif Islam. Fatwa MUI nomor 04 2016 tentang penghalalan imunisasi bagi balita menurut perspektif Islam. Yang kedua baru keluar fatwa MUI nomor 33 2018 tadi tentang vaksinasi atau imunisasi campak dan rubella. Jadi tentang musiko ada fatwa MUI sebagai dasar hukum, sebagai pegangan kita. Kali yang kedua kaidah usul fikih. Di antaranya dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya Bu, kalau barang lah tiba nya penyakit ya, kalau bakal tolong dan wawa tibonya murah, payah susah. Ya Bu, karena ada undang wawa seperti itu penyakit virus bala tibonya gampang murah, tapi payah barang gede susah. Makanya dalam kaidah usul fiqh dikatakan mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, dengan konteks darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang artinya menolak kemudaratan dan kebinasaan ya, jauh lebih diutamakan, didahulukan dibandingkan mengambil kemaslahatan. Artinya apa? Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Itu pertama harus kita pahami. Kalau mencegah sebelum tiba, kalau mengobatinya lah ada
Bu, bu, punya lawan kau cari ya. Kalau kuna beso dia mah. Cuma beda kalau ketika wiri lantai hangana magi kalau materi itu tak capek magi. Kadang orang kalau itu kan lagi awak tu nak ketujuh ni. Kalau kini jadi kandang lo lagi boh. Nak mungkin dia mau magi awak. Tapi kalau ingin dia lagi ketemu udang wiri kasuh awak ya. Lah balik boh. Yang pertama mencegah berarti barang turun tiba. Kalau mengobati berarti barang turun ada di badan. Amanah yang kira. Ngajak dicegah dulu. Nah, itu fungsinya imunisasi. Imunitas tubuh itu arti kekebalan tubuh itu fungsinya. Sebelum tiba itu diambil dulu. Sebelum datang itu diantisipasi dulu. Itu fungsinya imunisasi itu salah satunya. Yang kedua, kaidah usul fikih, walaupun masih ada pembahasan, perbantaian, perdebatan mengatakan ada salah satu vaksin atau imunisasi itu yang mengandung enzim babi, ya. Itu cuma sebagai perantara, hendaknya berupa bahan baku, ya. Nah, di dalam kaidah usul fikih, tepatnya itu imunisasi polio, kalau salah, ya, ini ya, nah, itu polio. Di dalam kaidah usul fikih pun diterangkan, dijelaskan bahwasanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kaidah usul fikih, kondisi darurat genting terpaksa boleh melakukan sekalipun dilarang. Artinya apa? Vaksin polio walaupun memang ada sedikit unsur entah enzim babi lah namanya ya. Kalau bagaimana konkretnya itu orang kesehatan yang tahu. Kalau memang begitu adanya, nah dengan konteks kaidah usul fikih tadi ad-daruratu tubihul mahzurat, kondisi genting darurat terpaksa boleh melakukan yang dilarang. Di sini amannya selagi belum ditemukan alat unsur pengganti yang namanya enzim babi tadi, selama itu masih boleh dipakai. Memang ada kan penelitian, kajian, riset dan lain sebagainya, diambil jawi binatang yang halal, dan cocok. Diambil kudo, kabau, tidak masuk. Lah dites ke binatang-binatang yang halal, tapi ketika diambil anak yang namanya enzim babi atau anak mau telat, pas bertemu di buku. Lagi cukup kayak halal dulu sebelumnya. Kadang cocok, kadang pas. Sementara kita butuh. Dengan konteks usul fikih tadi, salaki alun ditemukan unsur zat yang halal untuk melengkapi vaksin yang namanya polio tadi, sepanjang itu boleh dipakai. Walaupun notabene-nya ada unsur najis di sini, ada zat babinya di sini. Tapi kalaulah ditemukan unsur yang halal, pengganti yang namanya enzim babi tadi, tidak boleh lagi dimasukkan dipakai yang enzim babi tadi kepada vaksin yang namanya polio tadi. Salaki alun ditemukan boleh, mubah, dan larangan. Itulah melalui kajian. Yang ketiga, dasar hukumnya Al-Quran surah Al-Nisa ayat 9. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Dokter tadi, bahwasanya imunisasi itulah merupakan bagian daripada hak yang harus diterima oleh anak. Dalam kehidupan ada dua sejalan, yaitu hak dan kewajiban. Jadi kalau imunisasi itu hak bagi anak, tentu kewajiban bagi orang tua. Kalau dipahami, kalau imunisasi itu hak bagi anak, kalau hak bagi anak, kewajiban bagi siapa? Orang tua. Kalau anakku tanggungan orang tua, ya dong. Kalau anakku amanah untuk orang tua. Karena anakku amanah dari Allah untuk kita orang tua, maka kewajiban setiap orang tua memberikan setiap hak yang mesti diterima oleh anak, yang terakhir imunisasi. Ada dasar hukumnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Yang artinya, hendaklah mereka merasa cemas, hendaklah mereka merasa khawatir, hendaklah mereka merasa takut. Siapa mereka? Orang tua.
Hendaklah setiap orang tua merasa cemas, merasa khawatir, merasa takut ketika mereka meninggalkan setelah mereka zuriatan di'afa, generasi-generasi yang lemah. Lemah bisa dari sisi agamanya, keimanan, keyakinannya, ya, pendidikannya, ekonominya, dan termasuk kesehatan. Nah, itu tugas orang tua memikirkan. Bahas anak ko sehat wal afiat, itu tugas setiap orang tua memikirkan terhadap anak. Wajib ya waktu Al-Quran. Kalau tamu silakan cari rumah Quran Nisa ayat 9 bang. Hendaklah mereka merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut ketika mereka meninggalkan setelahnya generasi-generasi yang lemah. Meninggal bu, awak meninggal anak beberapa orang, sementara anak dalam kondisi lemah, artinya sakit. Bah kiro-kiro gati, uang tinggal kau ya, nak menyusah uang gati bu, nak susah uang dari anak awak. Nah, ketika anak awak tinggalkan menyusah uang itu, dampaknya kawak nanti mati. Nggak bisa dipungkiri itu udah pakai deh. Yang kan disambut itu jaya cuma bantu mati aja dan pandai anak pikir itu malu malu maka tidur di kandang tahanan gue mati aja capek anak apa tuh keadaannya kayak nggak mau muncul masyarakat mati mangana mau anak tinggal mereka keadaannya itu mati mangana mau mati mana. Nah itu nggak bisa dipungkiri walaupun kita sudah meninggal dunia, yang sebutan itu tetap akan kita terima karena anak itu merupakan tanggung jawab awak. Jadi kau dapat meninggal awak, anak kau jangan sampai menyusah uang. Jadi jalan heran. Gua kulit tanpa isi dia kok. Meninggal awak kau dapat anak kau jangan membayar uang. Bah kesan ada. Memang tu bahasa orang dapat dia. Lapai awak. Anak nawak tinggal kok berpek jadi bapak juga. Bau tanang lo dalam kubur. Tapi kalau anak tinggal kok jadi bapak juga, awak susah dalam kubur. Kok gara-gara ibu mah? Ketika itu, nak bawa pikir pada kepala ibu lalakin kamai je, mangkacatik botuk lek dulu kapan neh je, anak sakit nak dia cuhannya, pati diubek nak diubek malumlah masyarakat apalagi muncul ngapiaman bayang kalau lapeh lah cie kalau lapeh cie empang maka tutui dia keluar coba jamangnya uang kau sama tahu ya kalau lapeh tu empang cie mareme mambe apa ya pada kau lah meninggal nyok kau dapet kalau lah meninggal kau ibarat kucing kau mati kucing baksa biha-biha apa deh hilang kucing sabi ngeyong ndak mau bunyi nih lera atau bahama yang punya ndak mau bunyi memang anak-anak waktu dibaca orang itu tugas awak itu dasar hukumnya secara konteks agama Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 tugas itu memikirkan kesehatan anak itu bu. Yang kedua Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 bahwasanya kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Artinya apa? Ketika kita menjaga memelihara kesehatan satu orang manusia, secara tidak langsung kita telah menjaga memelihara kesehatan kehidupan manusia yang lain. Artinya apa? Manukala penyakit kodo yang menular malompe pindah ke orang lain abadi kiroti bukan hanya anak awak seorang yang jadi korban terdampak, tapi manukala penyakit yang diidap diderita di anak awak penyakit yang ganas bahkan menular abadi kiroti anak bapak awak dah pertama baban bagi awak terhadap anak seorang nak bacuan kesehatannya. Kedua anak nawak tinggal tu penyakit bagi menular pindah-pindah ke orang sehingga tertular sadesa kaluwennya umpama nak tambah bagi baban awak dikubur dah karena pembiaran tadi
Nah, dosa waktu pembiaran. Dah, nan kai itu jadinya tuangku, nan ka mati itu matikan kaji tuangku lo mah. Kadang lo kaji tuangku lo ada baca. Kaji tuangku di suara mah, uang nan kai itu jadinya, nan ka mati itu mati jadinya. Ajat pun nak ditentukan Tuhan. Putih lo itu kaji ini. Kaji batu letak ada tepe. Dalil itu ada yang salah. Cuma porsinya gak pas. Sampai letaknya gak pas itu aja. Iya kalau nak ide nak mati-mati, aja tak kau. Ndak makan lentengan. Lentengan. Agak memakai aja. Dia kalau memang nak ide nak mati-mati, aja tahan kau nak makan 2 bulan puasa. Lihat tasangan. Litalah. Mengapa pilih kelang-kelang tu? Jadi ada konsep tu, ada porsi-porsinya mereka. Ada tampai-tampai mereka. Ndak mau dipupuh dia. Artinya apa? Allah pun katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, Allah tidak akan merubah nasib seseorang ketika dia tidak berusaha, berupaya, berikhtiar merubah nasib mereka sendiri. Artinya apa? Ini ayat menerangkan ikhtiar itu ibadah. Ayatnya menjelaskan ikhtiar itu adalah ibadah. Dalam surah Az-Zariyat 5:6 pun dikatakan, awak kanuyaku untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Salah satu bentuk ibadah ikhtiar. Orang yang tidak mau berikhtiar, orang yang tidak mau berusaha dan berupaya ke arah yang lebih baik, berarti dia tidak mau beribadah. Kurang syariatnya cek. Kenapa kan dia untuk beribadah Tuhan? Abau sawo tu ibadah. Semua juga po nang mati jangan kayak di lega po kadang tiba tu mana meh jadi dalam dado baku cak lah. Tu puno di nama. Kaji tongku mah itu mati itu kan takkan dia Allah Taala. Tapi pau pada pom dado baku cak ada si boma mana meh di dalam ia mati bau kuenya. Tapi kalau lamun lebana di dalam sentuh ngepangana, kok bisa ditiup keyakinan bapak deh. Ya. Ini kunci itu, semua ibarat baca kalau pasilek palombek kalau bakucak jadi gantian. Kalau bakucak tidak do, jangan langkah 3 bukan langkah 1000 lagi. Tapi kalau lidah bakucak, mencari uang mangluan gubih tajam, samurai tajam tua, manitik salero manih bentuk api lihat dia yang namanya ketujuh dia iko wah ambillah. Mainlah dia yang cepet. Anda baru nantilah. Tapi kalau mencari uang mengulang dia bakucak, izin Pak Mizajin. Bapak bisa mancang salah gitu. Bakucak di dalam bakatos Pak. Ajar jangan ditantahan. Lagi lo be. Artinya apa? Nggak mau ngajajan kuah. Dia kuah dalam kuajan kan kita berjajah. Ini adalah porsi-porsi awak tuh. Ibarat dalam kaji tasawuf itu makam. Makam awak itu kan berbeda. Level keimanan itu kan balai lain. Uang tu mengkau nyoba tahan, inilah 100% tak bakucak. Memang atas bawah luar dalam, memang Allahnya nanti bayangin tolong Allah punya si Allah, nak salah. Tapi awak alun naik, belum dibawa di level sinan, atau cibo-cibo alun itu, abu diri sisiok sedang. Jadi itu harus pahami. Jadi ketika kita menjaga, memelihara kesehatan satu orang manusia, hakikatnya pada prinsipnya kita telah menjaga memelihara kesehatan semua orang atau banyak manusia. Itu Al-Maidah ayat 32. Silahkan buka di rumah juga. Kadang hantu tua buku deh pandai bagapok, jadi sosori apa tuh lah. Oh tahu ngangolo. Asyik rumah Al-Maidah 32. Tadi An-Nisa ayat 9. Yang kedua Al-Maidah 32. Jadi rumah berkoyo atau indah. Itu harus kita pahami. Bahwasanya imunisasi itu halal. Dengan dasar MUI menfatwakan halal, banyak regulasi-regulasi yang lain, khususnya Al-Quran yang menerangkan tentang itu.
tentang bagaimana seperti apa imunisasi itu. Tidak masalah. Sebab maslahatnya kita pandang, maslahatnya. Sebab kalau santano penyakit itulah tiba, rubi bu, susah dia nyembuhinnya. Tidak ada kejadian cik ala hal ini. Kalau lah sakit itu anak bu, lemuah lalu atau ibu malam. Kira-kira gati, kalau lah sakit anak, atau kalau beri ibu pada bapak. Kalau kita laki-laki, kalau anak ya lama kau lalu aja. Dan sonakan rasio mau coba pilawak sama awalnya besok sampai lu kurang segan nalawak kan. Kalau awak nak pasal lo nak macam ni. Tu beda ibu, kalau ibu wah, ya tak. Marang dia nak tengah malam kesakian, ndak mau lencet mata lalu tapi ciang. Kalau papa, nah ya, kau gua lalu bagi kira itu damam dangai dia nak wak tengah malam ndak lalu cek motor apalagi kok tiba penyakit nang sabana itu loh nang sadang elok bagek loh tak dua saudara dapur tak dua bawa ke nak memulai nyobakan tuang manjang dari wak nak loh. Agak mangga dia kira hati. Payah penyakit kau kalau tiba payah itu payah bukan payah. Atau makanya Islam memberikan solusi, ya. Sincan kamu tahu bu? Tahu bu sincan? Solusi indah dan cantik. Nah, kata. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi tunggu penyakit itu tiba dulu. Bawa ke resep panjang. Jadi tunggu penyakit itu datang dulu bau mangkuawa kai boh sasa tu kemudian boh dan pernah di awal sasa tu kemudian iyo jawabannya ya aja lagi yang penting kita ikhtiar ya boh. Yang jelas kita yakin Allah Ta'ala ciptakan penyakit yang pasti Allah Ta'ala pun akan sediakan obatnya itu pasti itu. Dari dalam, karena segala sesuatu Allah ciptakan serba berpasang-pasangan. Allah jadikan penyakit, Allah ciptakan virus, pun Allah jadikan dan ciptakan UB dan penawarnya. Nah, salah satu penawar dari segala macam penyakit yang diuraikan dari Bu Dokter tadi, solusinya imunisasi. Terutama IDL kecek beliau tadi, imunisasi dasar lengkap. Alhamdulillah anak tongku kedua-dua lagi imunisasi dasar lengkap pas sampai umur 9 bulan deh. Alhamdulillah tuh pede lo masalah mukurangannya. Kalau awak anak awak nak awak IDL tak cukup, awak masalah mukuran kesemua piak juga kesel. Boleh tanya kayak ibu anak awak lengkap. Artinya apa? Awak sarahkan kepada Allah. Awal salah kurang itu cuma ikhtiar berusaha semaksimal mungkin yang terbaik untuk anak. Kalau tuanku kapandainya cuma di mimbar, basoak-soak mari-ari mau tahu yang banyak. Nah kalau dari sisi kesehatan tentu nang punya gawai adalah yang berkompeten di bidang itu adalah kita sarahan lo kepada orang yang berkompeten di bidang itu. Waktu ke hawa kerajaan nanda tuh ke hawa dak wawai lah. Dari sisi kesehatan tuh gawainya orang kesehatan kita saran boleh-boleh kayaknya karena ilmunya tentang itu ada. Jadi yang penting kita ikhtiar itu aja loh. Yang penting kita ikhtiar bagaimana seperti apa anak kita tadi. Santano kita nak ikhtiar kurang sarai awak cek. Di mana tak kurang sarai tanggung jawab pada anak. Aku jawab kepada anak. Bagaimana kita memikirkan agar anakku sehat wal afiat. Itu tugas dan kewajiban awak.
Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Nisa ayat 9 tadi, insyaallah. Silakan kau boleh minum bu. Dosa berarti lo minum gara-gara menangan ceto, ambo ya. Ambo memang kau ceto apa ya? Nah, sampai waktu berhenti tiba lah ya. Ibu kau tiba minum silakan minum, kau tiba makan silakan makan. Ya, kan li hak orang nanti makan, tidak boleh kan makan hak orang. Kalau mau iya tengko. Hah? Ah boleh pak. Ah ya, pokok tantangan punya awak silakan. Nah boleh mana tidak boleh mengaduh nanti orang. So tahu, ayo. Nah, dalam hadis Rasul pun tentang imunisasi, kok, artinya konkret tentang imunisasi banana di darah. Cuma ulama menjadikan itu sebagai dasar perlunya dan penting imunisasi tadi, menjaga kekebalan tubuh tadi. Karena yang namanya virus, pernah suatu ketika Rasulullah SAW, kalau kita singgung sangat yang sangat urgen kan masalah apa tadi, vaksin polio tadi, haram segala macam kan tuh. Bu, hadis dari Ibnu Abbas, hadis dari Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah suatu ketika menyuruh seorang sahabat sakit, meminum kotoran kencing onta. Ada seorang sahabat sakit, oleh Rasulullah SAW ketika itu disuruh minum air kadaman onta. Kita yakinnya itu najis. Lalu timbul pertanyaan, kan kok najis, artinya kencing onta itu kan najis ya Rasul. Loh kok diminum? Nah, lari kepada kajian tadi. Al-hajj, kebutuhan yang mendesak, kata Rasul, kebutuhan yang mendesak boleh melakukan sekalipun itu dilarang. Kebutuhan yang mendesak, genting, emergensi kalau bahasa orang ini boleh melakukan walaupun itu dilarang. Al-hajjah tanzilu manzilatat darurah, artinya kebutuhan yang mendesak menduduki tempat darurat. Artinya apa? Kalaulah terdesak, emergensi, darurat, genting, nak kama-kama ingong lai, nak kama-kama ngapai lai, nak kama-kama ngadu lai, nak kama-kama tenggang lai, nak dona lain lai, boleh melakukan sekalipun itu dilarang. Nah, limit itu sampai ada solusi yang halal. Sama ibaratnya sakah, kok kaji badali kata bamisa analoginya jelek. Model Pak Babinsa tadi ini seorang anggota alat dari Pak Babin Katip Masawa kayak. Dalam pendidikannya dilapehkan ke dalam limbo kadang, bu, tentara dan polisi kok dalam pendidikan latihan, nyo dilapeh dalam hutan balantara limbo kadang. Bekal ketika itu habis, bu, perbekalannya habis, sementara awak mesti bertahan hidup. Awak wajib bertahan hidup, sementara bekal habis, nangka dimakan, dak ada, nangka diminum, dak ada, awak dalam limbo kadang. Kasih ka mangadu, kok ka ditelepon sinyal dak ada, kok pabalanjo minimarket dak ada, kok adona TM di pinggang, kebetan sawit itu tulihan. Nak kama-kama ingong lain. Sementara pawit mangarenyo awak harus bertahan hidup. Nak lama dalam berpikir lalu babi bujang jantan mananggung sikur. Dalam berpikir tadi, nang kali pikir anak kali makan, sementara letik lama gigi jo, galang-galang lama nyumpah jo. Lalu anak babi ditangkoe nak babi tadi, didapihe, dipanggange,
disinggange, dimakannya. Libu lihat ketorku, ketika itu halal. Ketika itu halal. Nan kali makan yang lain dah ada yang halal ketika itu. Sementara bekal habis. Kalau tak segera masih paui pudu. Ang lalu babi ketika itu ditangkoe, dipanggangan, dimakannya. Boleh itu toko, boleh ketika itu. Bekolah tiba dalam kondisi normal, kita kembalilah punya bekal yang halal yang dimakan kada minum lado, gugur hukum, kembali hukum seperti sedia kala. Bagaimana hukum semulanya? Yang babi mulanya haram dimakan, selamanya tetap haram, dan seterusnya. Kalau kita lah kembali kepada kondisi normal. Tapi dalam kondisi darurat tadi genting, sementara kita al-hajjah sangat butuh dan perlu, boleh sekalipun itu dilarang, boleh. Aku imunisasi tadi. Makanya kalau apapun masalah itu dia aku pulangkan kepada ahlinya. Kok gagu, tanya kepada ahlinya. Kok misalah agama, tanya ke ulama. Kok masalah adik, tanya ke nenek mama. Kok masalah kesehatan, tanya ke bidan perawat dokter. Ya? Kok masalah undang, tanya ke kepala desa atau orang pemerintahan. Ada porsi-porsi masing-masingnya. Ibarat sawah ada pematangnya, ada onggo-onggo, ada tumpah-tumpah, ada bagi-bagiannya. Jadi jangan kita ngambil kesimpulan seorang, jangan berasumsi seorang, jangan berargumen seorang, jangan berstatement seorang. Nah, perkara halal dan haram itu kawainya ulama. Sudah pernahkah kita bertanya kepada ulama? Dan kecewang-kecewangnya, kecewangku, kecewang tuaku.